Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bermuajahah, bermajelis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahannya untuk kita semua, untuk kita yang hadir di sini. Dan sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memilih kita dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang masih Allah berikan kesempatan untuk hidup di dunia, tapi kemudian Allah memilih kita untuk menghadirkan diri ke dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman kita yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang saat ini sedang mengalami kesempitan hidup, Allah lapangkan hidupnya. Yang saat ini ada kendala, ada masalah, Allah berikan jalan keluar bagi mereka. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya syafaat yang sangat kita rindukan, yakni syafaat Nabi. Tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwah fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah ya, qadarullah. Sebentar dari malam ana udah tidak enak badan, sampai hari ini pun demikian. Asam lambung, ternyata aku juga pusing kepala. Tapi kemudian Allah sampaikan di masjid ini ya, Allah sampaikan di masjid ini. Semoga ana maksimal menyampaikan apa yang harus ana sampaikan pada pagi hari ini. Baik, ikhwah, kita menyambung penjelasan kita mengenai mencari teman sejalan. Teman sejalan di sini adalah teman yang berada di jalan ilmu. Ya. Teman yang memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ya. Teman yang mengingatkan kita untuk senantiasa beramal soleh ketika hidup di dunia. Saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Dan teman ini kemudian juga akan menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Maka di dalam hal pertemanan kita harus memilih. Jadi tidak ada istilah jangan pilih-pilih teman. Kalau jangan pilih-pilih berbuat kebaikan, ya, kepada siapapun kita harus berbuat baik. Jangan dulu tanya apa agamamu, apa manhajmu. Kalau sudah berbicara tentang kebaikan tanpa pilih-pilih. Ya. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah mencari teman yang statusnya itu dia bisa menjadi zamil bagi kita, bisa menjadi khalil bagi kita. Ya. Bisa menjadi zamil, bisa menjadi khalil. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki dua khalil. Siapa yang itu? Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga harus memiliki khalil. Ya. Teman yang paham dengan keadaan kita, teman yang paham dengan kondisi kita, dan syukur-syukur teman yang sejalan dengan kita. Ya.
Ada kita punya teman itu yang sejalan, seide, tapi mungkin dalam hal sifat mungkin dia sedikit keras misalnya, ya. Dia nggak toleran misalnya seperti itu. Dengan waktukah, dengan kedisiplinankah gitu kan, dia sangat keras di situ. Makanya kita harus kuat dengan itu semua. Karena tentunya hal itu untuk kebaikan bersama, ya, untuk kebaikan bersama, ya. Jadi yang kita cari di sini adalah khalil. Jadi untuk mencari khalil, mencari zamil, kita harus pilih-pilih, ya, harus pilih-pilih. Karena apa? Kalau kita salah, khawatirnya dia akan menulari kita. Kita sembarang bebas berteman dengan siapapun, ya, tanpa melihat agamanya. Bagaimana dia memandang agama, bagaimana dia memandang ilmu agama. Akhirnya kita bisa tertular, ya. Sebagaimana dikatakan Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, laisa i'da'ul jalisi li jalisi bimaqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nazari ilaih, ya. Tidaklah i'da, penularan itu, ya, berangkat dari duduk, ya, berangkat dari sekadar teman duduk, teman bermajelis, bimaqalihi wa fi'alihi faqat. Akan tetapi teman itu bisa mempengaruhi dari apa yang dia ucapkan, ya, dan apa yang dia perbuat, ya. Bukan hanya seperti itu saja, bal bin nazari ilaih, tapi dengan melihatnya saja kita bisa tertular. Nah, kalau kita sembarang berteman, ternyata kita berteman dengan teman yang indisipliner, lama-lama kita indisipliner, ya. Janjiannya jam segini, dia datang jam segini, kita tertular lama-lama. Akhirnya apa? Sudahlah, biasanya juga ditolak sejam. Nah, kita tertular, padahal awalnya kita adalah orang yang disiplin, ya. Nah, kalau kita sudah memiliki karakter demikian, kita harus tegas. Kita harus tegas. Dan karakter ini ana mencontoh dari teman ana yang saat ini sedang berada di Malaysia. Teman kuliah dulu. Dan sampai sekarang, karena teman sekamar, ana tertular sama dia. Sehingga dia ini pun dulu pun ana juga sempat berpikir, wah ini enggak bisa ini gitu. Enggak disiplin gitu kan. Oh, dia enggak. Hari itu rapat jam 3 katanya rapat, misalnya jam 4 rapat sampai jam 5 belum juga dimulai, dia ketinggalin majelis rapat tadi. Temanan. Saat ini dia berada di Malaysia. Dia guru tahfiz di Malaysia. Orang Aceh, kuliah di Jambi, kerjanya di Malaysia. Ya, dia pergi. Maka seperti itu juga. Misalnya diundang suatu yayasan, suatu lembaga, anak dan istri. Istri bertanya, yakin Bi pergi jam segini? Yakin. Tapi biasanya kan 2 jam lossnya. Ya sudah, belum mulai kita pulang. Ya, kita pulang. Ya pulang. Jadi jangan sampai tertular. Ya. Makanya sehingga ada dalam ada istilah sampai di tengah aktivis dakwah itu, ya, gak ngaret gak ikhwah. Ya, gak ngaret gak ikhwah. Ini teman kita ikhwah, itu gak ngajak kita ngaret, enggak. Tapi kebiasaan dia ngaret itu tertular ke kita. Ya. Bal bin nazari ilaih. Tetapi dengan melihat kepadanya saja, ya. Ini karena perkata ya diterjemahkan. Ya. Hanya dengan melihatnya saja kita bisa tertular. Itu contohnya tadi. Teman kita nggak pernah ngajari kita untuk ngaret. Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak ada kan orang ngomong, yuk kita ngaret. Jadilah orang yang ngaret. Pernah nggak dengar kayak gitu? Enggak kan? Ya begitu saja. Akhirnya lama-lama lihat satu-satu, ketularan yang lain. Ini virus, ya. Atau antum yang di mahat, lihat teman malas. Pernah nggak lihat teman saatnya belajar dia ngulet-ngulet, antum ikut ke bawah juga? Iya kan? Nah itu dengan melihat saja teman itu bisa menularkan. Maka pentingnya untuk memiliki zamil, memiliki khalil yang sejalan di atas jalan ilmu, ya,
kita harus selektif, kita harus milih-milih. Ya, kita harus milih-milih. Namun ikhwah, dikatakan wa innama yukhtaru lis-suhbati min yu'ashiru lil fadilati la lil manfaati wala lidzati wala lilladzati. Ya, sesungguhnya memilih teman itu harusnya ya may yu'ashiru lil fadilah, yang mencari keutamaan, lalil manfaat, bukan untuk memanfaatkan, wala lil ladzah, bukan juga untuk dapat enaknya saja, lezat ya, dapat lezatnya saja, maksudnya enaknya saja ya. Atau kalau rapihnya di dalam bahasa Indonesia itu ya, teman yang kita pilih itu ya adalah orang yang bersahabat dengan kita itu karena mengejar kebaikan. Karena apa? Mengejar kebaikan. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan untuk kepentingan duniawi. Ya. Dan bukan untuk mencari enaknya sama kita. Pas kita berado, dia ado sama kita. Ngintilin kita terus. Ya. Pas kita lagi berado nih, duit kita lagi berseri-seri gitu ya, nggak ada serinya gitu ya, nyebutnya itu bukan ratusan ribu tapi M, ratusan juta M. Nah, banyak itu yang mendekat sama kita. Maka teman-teman yang begini akan terlihat nanti ketika kita susah. Teman seperti apakah mereka sebenarnya? Maka Ali radhiyallahu ta'ala an ditanya, wahai Ali, berapa banyak sahabatmu? Kemudian apa kata Ali? Tunggu, aku lihat ketika aku susah. Ya. Nah, kalau kita memiliki teman susah senang sama kita, dijaga teman tersebut. Dijaga teman tersebut. Benar-benar dibaikin teman tersebut. Ya. Bukan malah sebaliknya. Ya. Bukan malah sebaliknya. Nah, jadi ini. Jadi kita mencari teman itu, mencari sahabat itu, mencari zamil itu, mencari khalil itu adalah mereka yang sama-sama sejalan dengan kita untuk mengejar kebaikan. Fal yatanafasil mutanafisun. Ya. Bersama-sama dengan kita berlomba-lomba. Untuk apa? Mengejar kebaikan. Ya. Kebaikan yang berdampak di dunia dan di akhirat, bukan untuk kepentingan duniawi. Dan juga bukan hanya untuk sekedar dapat enaknya saja. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Interaksi antar manusia, antar pertemanan itu biasanya karena 3 hal. Yang pertama, kebaikan. Yang kedua, kepentingan. Atau mengejar kenikmatan. 3 itu. Ya. Interaksi kita dengan manusia. Kebaikan, faktor kebaikan, kepentingan, atau hanya mengejar kenikmatan, enaknya saja. Ya. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Muhammad Al-Khidir bin Husain dalam Ar-Rasail Al-Islah, ya. Beliau katakan di sini tentang pertemanan, ya. Fantajib sadiqal fadilati zamilan. Maka pilihlah sadiq, teman, ya, al-fadilah, yang memiliki fadilah, keutamaan atau kebaikan, zamilan, sebagai zamil. Jadi dari sadiq, suhbah, zamil, khalil. Jadi ketika sadiq, kita pilih di antara berbagai sadiq yang kita miliki itu, ya, kita pilih yang memiliki al-fadilah. Sebagai siapa? Zamil. Fa innaka tu'rafu bihi. Maka engkau akan dikenal sebagai teman-temannya. Itu kalau terjemahan bahasa
harfiah ya. Ya. Kalau secara lurus bahasa Indonesianya, ya kita akan tertular kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Kenapa fulan bisa sebaik itu? Ya karena temannya si Alan. Ya. Dan kita akan ketika orang melihat, orang tertular, ingin berteman dengan kita. Begitulah di MU, Youth Move Up, di MAC misalnya. Berkumpul di dalamnya adalah orang-orang yang sama-sama mengejar kebaikan, saling menularkan kebaikan satu sama lain. Jangan sampai menularkan keburukan, virus-virus. Ya. Dan usahakan di dalam hubungan pertemanan atau ikhwah, ya, berbuatlah sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Kalau tidak, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemarahan Allah ketika engkau ya tidak berbuat sebagaimana yang kau ucapkan. Dalam membangun pertemanan demikian. Ya. Kebaikan, mencari kebaikan. Ya. Atau karena ada kepentingan. Nah, jangan sampai kita ini karena memiliki kepentingan saja sama dia. Kalau berteman dengan dia ini, misalnya sebenarnya nggak masalah. Ya. Misalnya karena sudah dekat gitu kan, itu buahnya ya, buah dari kebaikan tadi. Ya. Supaya jangan seperti bisnis. Jangan seperti bisnis. Misalnya ada sebuah MLM, ya, jual produk dan produk ini berkhasiat, berkhasiat gitu ya. Kemudian kita mendaftar hanya supaya kita dapat harga murah. Ya, kalau MLM gitu kan, kalau jadi member harganya murah, ya. Nah, dulu Anda pernah terapi mah waktu masih mah kronis itu dengan air ini, Miracle Water. Dulu punya Ustadz Usop Mansur dulu. Ya, ternyata makin kesini rupanya itu air Kangen Water rupanya. Dulu kan enggak sampai seperti sekarang, di setiap rumah sudah ada Kangen Water. Alhamdulillah memang mah kronis Anda tuh udah sembuh gitu kan. Udah sembuh. Sehingga kalau mau beli lagi sendiri, wah, mahal gitu kan. Udah, kalau member berapa harga member? Ah, segini Ustaz katanya. Udah daftar member. Ustaz enggak niat cari kaki Anda. Ya, bagi anak kalau sudah cari kaki, di situ masuk bab syubhat. Anak tinggalkan. Ikuti pesannya Ali. Tinggalkanlah perkara syubhat, ya. Ragu nih kita. Contohnya antum nengok duit 50.000 di jalan. Ambil apa biayain? Main di situ talbis iblis. Ya. Ambil lah daripada ambil pemabuk kata kita kan. Iya, talbis iblisnya tuh. Iya kan? Padahal kita pakai untuk dewek beli kuota. Ya. Dia ambil, ya kita enggak dibilang halal, ya kita enggak mencuri, kita nemu gitu kan. Dibilang halal, itu bukan punya kita gitu loh. Dibilang haram enggak bisa. Karena apa? Kita tidak mencuri itu duit. Kita nemu. Dibilang halal, itu bukan barang kita. Khawatirnya ternyata orangnya lagi berjalan nyari duitnya. Lah kita ambil. Udah kita biarin saja. Lewatin. Karena itu uang statusnya syubhat. Jangan pakai talbis iblis tuh. Daripada kalau tidak diambil, yang diambil perokok katanya. Daripada beli rokok, yang ngambil pemabuk. Dia beli minuman gitu kan, aku ambil belah. Itu talbis iblis, halus talbis iblis tuh mainnya. Ya, apa kata Rasulullah? Iblis itu membuka 99 pintu kebaikan demi terbukanya satu pintu keburukan. Ya, rata-rata di bab syubhat main. Ya, al halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. La ya'rifuhunna
la ya'rifuhunna minan nas. Ya. Halal itu jelas, haram itu jelas. Nah, duit kalau halal ya hasil dari kerja gitu. Itu jelas enggak? Itu jelas duit halal. Kalau kita korupsi, udah jelas itu haram. Duit di jalan itu syubhat. Enggak bisa antum cari pembenaran apapun itu. Biarin aja. Karena khawatirnya orang tuh lagi nyari. Tahu orang dari sana apa dari sini nyari. Kayak gini-gini enggak ketemu duitnya. Rupanya lagi kita kantongi, kita lagi makan pula dengan duit itu. Ya. Zalim. Bisikan iblis luar biasa. Ambil baik, nanti yang ngambil pemabuk. Kalau kau ngambil kan kau orang baik katanya kan. Wah ya Allah, cantik nih gawe iblis. Ya. Karena kalau baca kitab Talbis Iblis tuh dengan gini-gini dewe gitu ya. Gini-gini dewe. Makanya akhirnya seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, tidak ada hal yang paling menyibukkan diriku ya dibandingkan menjaga hatiku sendiri. Karena apa? Karena dia mudah berbolak-balik. Karena hati itu lemah ya. Subhat dan syahwat menyambar. Ya. Nah, kalau kepentingan, mencari teman kepentingan bahaya. Ya. Berarti kita tidak lillah. Rugi kita. Misalnya ikut Mac itu supaya dapat panahan diskon terus gitu. Beli unitnya diskon terus gitu kan. Ya. Walaupun itu kebijakan ya. Kebijakan apanya, salah satu kawan kita di situ. Tapi kalau kita gabung itu karena itu gitu loh, rugi kita. Karena biar bagaimanapun panahan itu adalah olahraga sunnah. Kalau kita niatnya ibadah dapat pahala. Kalau orang-orang di dalamnya saling mengikat karena ikatan cinta kepada Allah, mencintai karena Allah, ya maka kelak akan saling memberikan syafaat di akhirat nanti. Jadi pentingnya kita meluruskan niat dalam pertemanan juga. Ya. Bukan karena ada kepentingan pribadi di situ. Ada conflict of interest. Ya, misalnya gabung di YMU juga. Ada konflik interest di situ. Konflik interestnya apa? Ya bisnis aku jalan di YMU. Ya. Dan lain sebagainya. Intinya perkara-perkara duniawi. Ya. Jangan sampai. Karena berat memang. Untuk menjadi lillah ini berat. Ya. Karena buahnya surga, buahnya adalah banyaknya syafaat yang telah kita dapatkan. Ya, banyaknya syafaat. Antri syafaat nanti di akhirat nanti. Syafaat itu pertolongan ya. Dari Allah, dari Rasul, dari para malaikat, dari Rasulullah SAW. Ya. Bagi yang bapak-bapak, dari anak perempuannya, bagi orang tua, dari anak perempuannya juga mendapatkan syafaat. Maka penting kita kalau punya anak perempuan, didik dia ya agama dari buayan sampai pelaminan. Maka kelak dia akan menjadi perisai bagi kedua orang tuanya di akhirat. Apalagi syafaat dari bacaan Quran kita, syafaat dari teman kita, antri syafaat kelak di akhirat. Makanya lillah itu harus dijaga. Berteman itu lillah, bukan karena ada interest kita, ada kepentingan kita di situ, kepentingan pribadi. Ya. Kepentingan pribadi. Kalau udah lillah, ya. Kita jalan bersama-sama. Gigihnya bersama-sama. Ya. Itu lillah. Tapi kalau sudah ada conflict of interest, berat memang. Berat. Ya. Mau isar, ya. Mau berkorban. Nggak ada yang dikorbankan, mau isar. Berat untuk isar, ya. Maka biasanya tidak bertahan lama bangunan pertemanan yang demikian. Masya Allah banyaknya kabel. Tidak bertahan lama dan rugi hubungan yang sia-sia. Ya. Karena selagi masih ada kepentingan kita terakomodir di situ, kita bertahan.
Ketika tidak terakomodir lagi, wah, kita muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Ada orang bertanya-tanya, ya, kamu di mana? Dengan siapa? Ya kan? Orang bertanya-tanya. Lanjut tak hubungan kita nih? Nah, sudah. Ya. Nih, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Jadi memang ada tingkatan shadiq, suhbah, zamil, khalil. Kita bisa membangun pertemanan dengan siapapun. Ya, dengan teman-teman lama kita, hatta itu yang belum hijrah misalnya. Maka kita tetap berteman dengan mereka. Tapi untuk menjadi suhbah, untuk menjadi khalil, untuk menjadi zamilan, untuk menjadi khalil, wah, harus seleksi. Ya. Ibarat gini, kadang kan berat. Antum tulislah teman-teman antum 10 orang. Coba antum coret di antara itu mana yang antum siap kehilangan dia. Oh, ini. Benar-benar dibuat. Ada enggak? Ada, alhamdulillah. Ya. Nah, itulah yang harus kita pilih menjadi zamil dan khalil kita. Jadi bukan karena kepentingan. Kemudian yang ketiga, karena al-ladzah, kenikmatan atau enak nyobain. Ini lebih parah. Berteman cuma sekedar enak nyobain. Pas kita kaya raya biasanya, woi, rame yang berteman sama kita. Ya, rame nih. Rumah kita tuh mungkin full. Ya. Sampai dah ada tempat duduk. Semua mendekat. Ya. Semua mengaku itu temanku. Tapi pada saat dia susah, hilang semua. Ini pengkhianatan luar biasa. Dan anak pribadi tidak ada patah hati terbesar, ya, sebesar patah hati dengan teman. Ya. Ketika kita anggap dia teman, ya, ternyata dia gak enak pula nyebutnya. Itu mau pakai rimana tadi itu kan. Kukira teman ternyata setan gitu. Ini waktu kasus pesepak bola ya. Ketemu kawan lama dipeluknya karena kawan ini kalah gitu kan. Marah, dia kena kartu merah, nangis lah dia. Aku cuman meluk karena rindu gitu kan. Dulu satu klub, kemudian dia pindah klub gitu kan. Pas bertemu jadi musuh. Nah, dia ini menang gitu. Jadi karena dia anggap ini udah kental, udah khalil dia, untuk bagi dia tuh ya, khalilnya dia, sahabatnya dia. Karena waktu masih satu klub bola itu makan bareng, liburan bareng gitu kan. Pas sudah berpisah klub, akhirnya dia tuh seneng karena udah selesai laga. Ya. Nah, dia naik pundak kawannya itu, dipeluk dari belakang. Baper kawannya nih. Ya. Ya, terkadang itu butuh waktu yang tepat juga gitu ya. Akhirnya dia kena kartu merah, nangis. Tuh kalau nengok videonya tuh, aku cuman meluk gitu, nah, aku tuh rindu gitu kan. Pokoknya gini, makanya komentar netizen Indonesia, kukira kau teman ternyata setan. Ya, dah gitu. Ya, intinya, ya jangan kita sebagai pribadi, diri kita sendiri, jangan kita berteman kepada seseorang hanya ingin mengejar enaknya saja, mengejar kenikmatan yang ada di dalam dia. Jangan demikian. Maka yang paling utama dikatakan di sini, memilih teman karena al-fadilah, kebaikan dan keutamaan yang dia miliki. Ya. Di dalam Irsyad At-Tullab, Ibnu Mani rahimahullahu taala mengatakan, ya, wa yahdharu kullal hadar min mukhalasati syufaha wa ahli al-mujun wal waqaha wa sayyi'is sum'ah wal aghbiya wal bulada. Astaghfirullahalazim. Fa inna mukhalatatahum sababul hirmani wa syaqawatil insan. Seorang penuntut ilmu, ya,
wa yahdharu kullal hadar. Ya, hendaklah dia menghindari setiap hal-hal orang-orang yang patut dihindari. Min mukhalatatis sufaha, dari orang-orang sufaha atau ghafilin. Apa itu ghafilin? Lalai. Orang sufaha. Ikhwah, orang jahil dengan orang sufaha ini dua hal yang berbeda. Ya. Berbeda-beda derajatnya. Ya, berbeda-beda. Sufaha ini, ya Allah, memang benar-benar tidak bisa ditarbiyah, tidak bisa dididik sama sekali, tidak bisa. Tidak bisa nih. Susah dilurusin, diajarin. Benar-benar ya, tidak mau gitu. Ya. Ini sufaha nih. Orang yang demikian, ya seorang penuntut ilmu harus menjauhi teman yang demikian. Wa ahlil mujun, dan orang-orang ya, majnun, gila, atau orang yang tidak punya malu. Ya, orang yang tidak punya malu. Dia bangga menceritakan kemaksiatannya kepada kita. Kita punya teman, misalnya nanti nongkrong malam, aku malam minggu kemarin datangin rumah cewek aku. Diceritain lah ngapain saja dia dengan perempuannya. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Aku kemarin dapatlah minum 3 botol misalnya. Ya. Bangga dia dengan kemaksiatan tadi. Ya. Maka orang seperti ini tidak bisa dijadikan, jangankan dijadikan zamil atau khalil, dijadikan sahabat saja tidak bisa. Tapi kalau jadikan teman, kenalan, itu sudah masih boleh. Tapi kalau untuk menjadi sahabat, menjadi zamil, menjadi khalil, nggak bisa. Tidak bisa. Bagaimana mungkin kita penuntut ilmu sedang berada di atas jalan ilmu, masa kita berteman yang demikian dengan orang-orang yang mujun, orang yang tidak punya malu, ya, wal waqaha, ya, ahli maksiat, ya, wasai'is sum'ah, bangga dengan keburukannya. Sum'ah itu apa? Suka memamerkan amal soleh. Memamerkan amal soleh saja itu berdosa, ya, menghilangkan pahala. Ini yang dipamer apa? Wasai'is sum'ah, keburukan yang dipamerin. Dia ceritain kemana-mana, ke kawan-kawan. Aneh dulu tuh, begini gitu. Bangga dia. Udah pernah zina 3 kali. Ingat ikhwah, ciri dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita bangga dengan dosa tersebut. Kita bangga pernah melakukannya. Tapi kalau katakan ada ustadz, saya dulu suka nyanyi di kafe-kafe, astagfirullah. Itu lain. Alhamdulillah Allah menyapa hidayah. Ini enggak, ini dia benar-benar bangga menceritakan bahwa dia pernah berzina, dia sering menang judi, dia bangga. Ya. Dia bangga dengan itu. Maka ini ciri-ciri dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mau ngomong tentang dosa dan hampir kita bangga, hati-hati. Itu ciri saat itu dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Tapi kira-kira masih ada peluang diampuni? Tidak ada. Bertobat kita setelah dapat ilmunya bahwa hal tersebut haram dilakukan. Wasai'is sum'ah, bangga dengan keburukan itu adalah sebuah dosa. Wal aghbiya, ya, ahli ghibah. Maka seorang ahli ghibah, tukang ghibah, nggak bisa dijadikan suhbah, tidak bisa dijadikan zamil, tidak bisa dijadikan khalil. Ya. Jadi teman sejalan itu adalah dia yang bisa menjadi suhbah,
dia yang bisa menjadi zamil, dia yang bisa menjadi khalil buat kita. Ya. Sejalan di atas ilmu. Tidak mungkin kita berteman dengan ahli ghibah. Setiap ketemu ngomongin aib orang. Ya. Setiap ketemu ya ngumpul gini ngomongin politik. Sementara ilmu politiknya nihil. Ya. Maka teman-teman demikian kita hindari. Wahjurhum hajran jamila. Jauhi mereka dengan cara menjauhi yang baik. Maksudnya menjauhi bukan untuk memusuhi. Kita hanya tidak mau ya karakter-karakter negatif yang tadi akan kita bahas ini akan menular ke dalam diri kita. Wal bulada ini ya tell me gitu nah. Ya. Apa namanya itu kalau bahasa Jawa tuh dablek gitu nah. Ya, dablek. Susah dibilangin. Ya. Maka teman demikian, orang demikian juga tentunya tidak bisa dijadikan teman yang sejalan. Kita bercakap terus kayak sama dia. Berdebat panjang. Mending berdebat itu keluar solusi. Ini yang ada mengeraskan hati. Runturnya ukhuwah. Maka teman yang kayak gini tidak bisa kita jadikan teman yang sejalan di dalam ilmu. Jadi siapa mereka ini Ustaz? Orang-orang yang menjadi target dakwah kita. Mereka adalah objek dakwah kita. Bukan berarti kita ini mau melepaskan diri dari mereka tidak. Ini kita cari teman sejalan. Ya. Adapun teman-teman kita yang tadi kita bahas orang-orang yang sufaha, ahlul mujun, waqaha, wasai sum'ah, wal aghbiya, wal bulada adalah orang-orang yang hanya kita jadikan objek dakwah. Nanti kalau kita ketemu, kita nasihatin lagi, itu terus. Ya. Apa kata Syekh di sini? Fa inna mukhalatatahum sababal hirmani wa syaqawatil insan. Karena bercampur dengan mereka, ya. Bercampur di sini maksudnya bergaul ya. Ya, karena Anda menerjemahkan ini perkata, ya. Ya. Bergaul dengan mereka, ya, sababul hirmani menjadi sebab kita diharamkan dari ilmu. Wasyaqawatil insan dan menjadi sebab keburukan bagi manusia. Ya kita nularin akhirnya. Nularin. Paling simpel Anda selalu ngambil judul adalah virus ngaret. Itu Itu banyak penularannya luar biasa. Ya. Nah, ikhwan fillah, salah satu contoh kisah adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ya. Itu sampai-sampai ya tidak jadi memberikan satu hadis kepada seseorang yang seseorang itu membawa teman yang ghairu mu'addab. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Itu kan seorang ulama. Dia tidak jadi mengajarkan satu ilmu kepada seseorang, si fulan lah anggap namanya, gara-gara si fulan ini membawa temannya yang ghairu mu'addab. Teman yang enggak punya adab. Ya. Enggak tahu kasusnya seperti apa, tapi kisahnya demikian. Ya, antum bayangin aja orang tak beradab itu bagaimana? Tak beradab di majelis dan lain sebagainya. Ya. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ya. Contohnya majelis Imam Ahmad rahimahullah, ya. Itu dihadiri 5.000 orang. Majelisnya siapa? Imam Ahmad rahimahullah, ya. Tapi yang datang mencatat itu hanya 500 orang saja. 4.500-nya ya hanya ingin melihat ya gerak-gerik Imam Ahmad. Ya, maksudnya apa di sini gerak-gerik di sini? Belajar adab dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebab apa? Ya, bin nazari ilaih. Karena hanya dengan melihat saja kita bisa tertular.
Melihat orang yang baik, kita tertular menjadi baik. Nah, inilah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, makkit yang ke 12 mengenai intikhabus suhbati solihatilah, memilih teman yang sejalan di jalan ilmu. Taib, kita lanjutkan ke makkit ke 13. Simpul ke-13 dari 20 simpul orang-orang yang mengagungkan ilmu. Apa itu? Badlul juhdi fi tahaffuzi al-ilmi wal mudzakarati bihi wa su'ali anhu. Terjemahnya apa? Ya, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghafal ilmu, mudzakarati bih, dan membahas ilmu, mudzakarah, ya, membahas ilmu, wa su'alu anhu, dan bertanya tentang ilmu. Nah, jadi orang-orang yang mengagungkan ilmu, yang harus dia lakukan adalah dia bersungguh-sungguh menghafal ilmu tersebut. Ya, misalnya ketika kita selesai kajian, kita mencatat isi materi kajian kita baca lagi. Kita baca lagi. Berulang-ulang sampai kita hafal atau kita ingat, ya. Kita ingat, oh ustadz ini pernah menyampaikannya begini. Maka ilmu itu akan semakin melekat. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, dia katakan, kami banyak membaca, ya, akan tetapi sedikit menghafal. Namun hafalan yang sedikit itu sangat bermanfaat buat kami. Besar manfaatnya buat kami. Contoh ikhwah, contoh. Ya, contoh. Antum tidak hafal wirid. Misalnya, ada yang hafal wirid, ada yang belum hafal wirid di sini? Ada wirid setelah sholat? Ada? Kalau antum tidak hafal, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi ada yang sedikit kita hafal, dan itu sangat bermanfaat. Apa itu? Doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ saja sudah cukup. Ya, kita membaca doa iftitah sampai situ saja sudah cukup. Ya, sudah cukup. Mau lanjut silakan. Ya, karena itu pada dasarnya 3 doa iftitah dijadikan satu. Kita hafal doa sujud, doa rukuk, doa sujud, ya, doa duduk di antara dua sujud kita hafal. Sedikit ya, tapi manfaatnya luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Walaupun belum hafal juz 30 enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting yang sedikit tadi, dan itu penting, itu kita hafal. Saat apa? Bacaan sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Itu kata Syekh Shalih Utsaimin. Banyak kami membaca kitab, sedikit sekali yang dihafal, tapi yang dihafal itu manfaatnya luar biasa. Ada banyak 50 kitab akidah. Antum cuma hafal kitab akidah itu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ada 10 poin. Antum hafal itu luar biasa manfaatnya. Hafal 10 pembatal keislaman. Ya, ada 10 pembatal keislaman. Kita hafal dan kita kuasai. Masya Allah. Ya, itu sangat berarti walaupun 49 kitab akidah lainnya belum kita khatamkan, belum kita hafal. Jadi al-juhud, ya, bukan juhud, ya, bersungguh-sungguh, ya, benar-benar mengerahkan kemampuan, ya, untuk menghafal. Wal mudzakarati bih, dan senantiasa bermudzakarah, ya. Itu kami biasanya dulu di kampus atau di Jember juga, ya, ada salah satu videonya di sini. Habis belajar itu kami membahas mudzakarah dengan teman. Mudzakarah dengan teman. Membahas apa yang dibahas. Ada terekam di sini kami itu
bermudzakarah tentang ya hukum menikahi saudara sepersusuan. Berapa kali sepersusuan? Ya, berapa kali kenyang? Ya, baru dia haram dinikahi. Ya. Ternyata ada khilaf. Ya. Ada khilaf. Ya. Di kalangan ulama mudzakarah. Nanti ketika mudzakarah dengan sesama thalabul ilmi, mentok, jangan kepadean. Dicatat apa yang mentok tadi, pas masuk kelas tanya ke syekh. Syekh, kami kemarin malam kemarin bahas ini. Gimana syekh? Waktu itu kami membahas tentang khilafiyah, ya. Ada khilafiyah itu sifatnya tanawu, ada tadad, ada mu'tabar. Jadi jangan dikit-dikit, oh ini ada khilafiyah. Ya. Bagi yang maaf nih anak sampaikan, bagi yang hobi onani laki-laki, maka dia katakan hukum onani itu ada khilaf di kalangan ulama. Maka tiba-tiba dia pakai mazhabnya Hanafi. Hanafi membolehkan onani. Ya, daripada berzina. Sementara Imam Ahmad, Imam Hanbal, Imam Malik mengharamkan. Ya, mengharamkan. Paling ringan makruh. Yaitu sebagian Hanabilah yang mengatakan. Karena memang kalau udah mentok banget. Tapi ikhwah, kalau kemudian kita benar-benar disibukkan dengan ilmu, merasakan lazzatul ilm, lezatnya ilmu, enggak sampai ke sana kita, pikiran kita. Anak setahun jauh dari istri, enggak kepikiran nah. Di grup-grup tuh, wih kuatnya Ustaz, setahun dari istri, bagaimana katanya. Kalau antum merasakan lezatnya ilmu, ya, kepikiran yang kayak gitu tiba-tiba ketemu kitab lagi, hilang. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah tidak menikah. Seorang ulama, bukan dia tidak mau menikah, dia mau menikah. Tapi tiba-tiba waktunya habis dengan ilmu. Jangan dibilang wah berarti Imam Nawawi ingkar sunnah. Kurang ajar kita. Ya, ingkar sunnah itu kalau mengatakan aku tidak perlu nikah lah. Biar duit nih duitnya makan dewek lah gitu ya. Nggak boleh. Imam Ibnu Taimiyah juga menjomblo. Imam Az-Zakarsi juga menjomblo sampai wafat. Mereka menyibukkan diri dengan ilmu. Gak kepikiran ke sana tuh. Kepikiran mereka tahu tempat pelampiasannya. Maka kemudian mereka katakan ya haram onani tersebut. Jadi khilafiyah itu ada tadad, ada mu'tabar. Yang mu'tabar itulah yang kita berlapang dada. Soal kunut, soal zikir, wirid jahar atau sir, juga itu mu'tabar. Ya. Kita berlapang dada. Ya, tapi kalau mengatakan kalau di mazhab Hanafi ya sudah mazhab Hanafi ya terserahlah. Jangan kita gara-gara memperturutkan syahwat kita, kan kata mazhab Hanafi boleh, lalu dia onani. Auzubillahi min dzalik. Begitu juga bagi yang masih merokok, dia akan mengambil pendapat ulama yang memakruhkan rokok. Ini kan ada khilaf, ya. Ya. Padahal jelas tertulis di kotak rokok itu ada bacaan gitu loh. Di Al-Quran entah berapa kali Allah katakan innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. La yuhib, kalau Allah sudah la yuhib, tidak mencintai, itu berarti dijauhkan dari rahmat. Nah kita nantang Allah berarti merokok tidak merusak kok, menenangkan. Ya itu kan karena syahwat kita yang ngomong. Ya sudah, kalau menyehatkan ya, aduh astagfirullahaladzim. Anak teringat waktu di pondok di seberang, teman ketahuan merokok di luar, habis dihantam sama guru kami. Anak nengok guru kami merokok. Astagfirullah. Ya, itu kelas 5, kelas 6 kalau di pondok salafiyah itu di seberang itu ya udah senior gitu nah. Dia siap-siap mengabdi menjadi ustadz juga di pondok. Ya dia nengok guru ngerokok lah. Ya. Waduh, ditabokin. Astagfirullah.
Tapi guru merokok, enggak cocok nih. Nah, ini berat juga jadi guru ya. Lepis anak ditangkepin dulu ya. Dipakai. Astagfirullah. Karena anak inget berat memang. Jadi guru itu juga berat. Gak hanya sekedar padek ngomong. Maka anak selalu katakan ya, kawan-kawan juga semua, bahwa enak menjadi talabul ilmi itu. Datang, duduk, mencatat, amalkan. Datang, duduk, mencatat, amalkan. Jadi guru mau tidak mau harus menjadi teladan. Nah, makanya kita bahas di kitab kita sebelumnya ya, tentang menyikapi zalatul ulama. Bagaimana ketika kita melihat guru berbuat kesalahan, ketergelinciran. Ketergelinciran yang kita tolak, ilmunya tetap kita ambil. Ya, bukan berarti dia tergelincir lalu kita jauhi. Tidak. Ini juga teguran. Ya, teguran para ustadz ya, jangan hanya sekedar mengajarkan. Ya, tapi juga bagaimana sama-sama mengamalkan dan mentauladankan. Kembali ke pembahasan kita. Mudzakarah. Jadi habis bermajelis itu bahas bagaimana. Kalau mentok, tanya ke guru kita. Kemudian wasu'ali anhu. Bertanya tentang ilmu. Nah, ketika di majelis ilmu ada yang kita nyangkut nih, nggak paham, nggak connect, ya, nggak nyambung, ya, bertanya. Jangan kita simpulkan sendiri. Atau bertanya kepada ustadz lain. Hati-hati. Ustadz itu manusia. Kita belajar sama Ustadz C. Ya. Ketika Ustadz C selesai mengajar, kita ada pertanyaan. Kita tidak sempat bertanya, kita tanya ke Ustadz B. Ya. Kita nanyanya salah. Ustadz, kata Ustadz ini, nah, etika bertanya jangan menyebut nama. Katakan Ustadz ada yang mengatakan begini. Kenapa? Sekali lagi, Ustadz juga manusia. Tiba-tiba nama yang disebut itu dia ada ghil dengan Ustadz tersebut. Akhirnya objektivitasnya tidak terjaga. Nah, penting kita juga. Antum yang di ma'had, ya, jangan sebut nama ustadznya. Ya. Nah, kalau ternyata antum caranya benar, tidak menyebut nama ustadznya, dan antum lihat benar kata ucapan Ustadz B ini, antum sampaikan ke Ustadz C. Ustadz, anak kemarin bertanya tentang materi yang antum sampaikan kepada salah seorang ustadz. Lagi-lagi jangan disebut namanya. Katanya hal demikian itu demikian Ustadz. Bagaimana Ustadz? Oh iya benar Ustadz B. Maka kalau Ustadz C tadi itu objektif juga, orang yang memiliki integritas, dia akan sampaikan di majelisnya bahwa sebelumnya dia keliru. Ya, bukan malah cari pembenaran. Karena pada dasarnya kita semua ini adalah thalib, para penuntut ilmu. Orang yang disebut ustadz saja adalah thalib, penuntut ilmu. Jadi ustadz itu karena kebetulan keduluan dia belajar daripada kita. Namun bukan berarti yang sudah jadi ustadz itu sempurna. Anda teringat dosen takhrij hadis Anda mengatakan di kelas, ya, kawan-kawan, kata dia. Anda ingat ucapan beliau itu? Kawan-kawan, ana dan antum ini hanya duluan ana belajar, ya, dengan materi ini. Tapi kalau kawan-kawan, namun bukan berarti bacaan ana sempurna. Bisa jadi apa yang kawan-kawan baca, antum baca belum ana baca. Dan sudah pasti apa yang ana baca mungkin belum tentu antum baca. Jadi kita berbagi di sini. Masya Allah tawaduknya beliau. Dosen takhrij hadisnya. Luar biasa. Nah, ana di sini bukan berarti ana lebih tahu dari antum. Ana baru tahu bahwa ilmu panah tuh ada imam riwayat ini, riwayat itu, imam ini, imam itu. Enggak. Berarti ana talabul ilmi di situ. Di ilmu panah tadi. Ana belajar ke antum. Ana dengar antum menjelaskan. Ketika ana mau belajar mana, nanti juga belajar berkuda. Ya, sama orang yang udah paham ilmu berkuda. Ana talabul ilmi di situ.
Jadi nggak ada ilmu yang sempurna. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, tugasnya kemudian kita saling melengkapi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini materi ya, makkit yang ke-13. Apakah sebuah perkara yang haram itu bisa berubah status hukumnya, Ustadz, dengan menggunakan hukum darurat? Contoh perkara-perkara yang tidak bisa ditinggalkan. Bisa, tapi sifatnya sementara. Babi haram. Ya, babi apa hukumnya? Haram. Tapi ketika kita di tengah hutan belantara, kita tidak ketemu umbi-umbian atau makanan-makanan yang dihalalkan, yang nampak itu adalah babi itu saja, maka kita dibolehkan memakannya. Tapi pada saat itu saja. Ya, pada saat itu saja, tidak untuk kita nikmati berlanjut dan lain sebagainya. Oh, karena sudah kecanduan daging babi kan, ada ternyata daging babi itu enak, aku kangen sama daging babi gitu kan, pengen makannya. Kalau tidak makan daging babi itu rasanya tuh lain yang mulut nih gitu kan. Ya, Anda bisa. Itu bukan darurat. Itu karena kita sudah kecanduan. Sama, orang yang sudah udah sakau gitu kan. Ya kan? Udah sakau, ya. Kan darurat itu. Oh, tidak bisa dibenarkan langsung beli sabu lagi. Biar untuk meredah kesakawannya. Maka orang yang demikian harus direhabilitasi. Tidak mengubah hukum sabu menjadi halal, tidak mengubah hukum babi menjadi halal. Kan ada tuh yang kecanduan daging babi katanya. Oh, enak nian katanya daging babi itu. Ya, tidak benar ya. Tidak benar. Berubahnya hanya sementara saja. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai kasus Umar, itu kasus anaknya yang dihukum sama Umar, dicambuk. Ya, dicambuk. Tetap dibenarkan. Anda ingin bertanya bagaimana cara kita menanggapi seorang kenalan yang setiap kali bertemu selalu menceritakan aibnya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kita nggak boleh ngomong aib kita, ikhwah. Aib kita itu sudah Allah tutup, jangan kita buka. Jangan kita buka. Kalau kita akan ingat akan aib-aib kita istighfari, kita taubati, bukan diceritain ke teman. Ya. Bukan diceritain ke teman. Mending teman itu teman yang baik. Ya, enggak taunya teman yang ember. Disebarin ke mana-mana. Nah, ingat, pokoknya yang namanya aib jangan kita ceritakan kepada siapapun. Ya. Jangan, untuk aib diri ya, jangan dibicarakan kepada siapapun, apalagi dengan cara bangga ya. Bagaimana menanggapi partner kerja yang lingkungan kerja yang dalamnya terdapat kemudaratan? Contoh kemudaratannya apa, saya nggak tahu. Ya. Jadi pertanyaannya masih umum. Ya sudah, tinggalkan. Maka saya jawab dengan umum. Kemudaratan kan? Ya sudah, tinggalkan pekerjaan tersebut. Selesai. Ya. Karena pertanyaan umum, bagaimana menanggapi partner kerja atau lingkungan kerja yang di dalamnya terdapat kemudaratan? Tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Bagaimana, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Ustadz bahwasanya ada yang memandang terpecahnya umat Islam atau negara Islam adalah karena umat Islam ini telah disibukkan dengan perkara halal haram, sehingga tersibukkan dan lalai dalam kebangkitan umat Islam, sehingga bisa dilihat bahwa yang menguasai dunia adalah bangsa non-Islam. Mohon maaf jika pertanyaannya melenceng. Allah Ta'ala. Ini statement orang liberal biasanya. Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Nah, ulang lagi. 2/3 dunia. Yang namanya bicara agama, bicara halal haram. Apa yang kemudian membuat runtuh 2/3 dunia itu, terpecah belah, berkeping-keping, serpihan-serpihan? Karena apa? Karena al-wahan,
Karena cinta dunia. Kalau mau dibahas panjang. Panjang. Ya. Kalau dalam kitab, anak ngambil sejarah dalam kitab Revolusi Fikih, kenapa munculnya ijtihad? Ya, ulama. Dikarenakan pada saat itu pemimpin Bani Umayyah berbuat zalim. Mereka menjadikan Baitul Mal itu sebagai harta negara. Menjadi harta kerajaan. Baitul Mal dijadikan harta kerajaan. Sehingga kemudian ketika Baitul Mal itu diberikan kepada masyarakat, sangkainya itu atas nama kerajaan tersebut. Ya. Dan pemimpin saat itu, para ulama saat itu tidak sah, tidak terima. Akhirnya mereka pergi berpencar. Ya. Baru bangkit lagi di dinasti Abbasiyah. Saat itulah kemudian kerajaan dinasti Abbasiyah itu benar-benar meletakkan ulama sebagai penasehat kerajaan. Baru madrasah kembali dibangkitkan. Tapi ijtihad itu masih terpelihara sampai sekarang. Karena di daerah Tajikistan misalnya, ya, di daerah Bukhara misalnya, ada ulama, ada muridnya mencatat, dan manuskrip itu masih ada, dan itu jadikan pelajaran biasa di pondok-pondok salafiyah. Ya, maka pondok salafiyah itu tidak ada sempat nak belajar biologi, ekonomi, IPS. Antum pergi ke sana tuh dari Tahtul Yaman, tidak ada pelajaran itu. Ya, zaman anak dulu, tidak tahu kalau sekarang ya, tidak ada. Ya. Karena sibuk menggali kitab-kitab ulama. Ya, jadi yang bikin kita itu seperti itu. Ya. Cinta dunia. Terus ketika pun sudah mulai bangkit, saat ini umat dihadapi dengan kejumudan, fanatisme golongan. Lihatlah partai Islam ada berapa? Masing-masing menyuarakan Islam. Itu saja contohnya. Kenapa nggak sama-sama masing-masing melapangkan dada? Yuk kita bikin satu. Sebagaimana dulu awal negeri ini ada namanya Partai Masyumi. Nah, kok jadi bahas politik? Nggak, ini contoh B, Anda mau bahas politik ya? Ya, contoh B. Ya. Itu contoh. Maka kita mentok, nggak maju. Anda teringat ucapan salah seorang ulama, kalau memang Islam itu bangkit di Indonesia ini, sudah siapkah umat Islam bermusyawarah menentukan siapa pemimpinnya? Sudah siapkah? Atau malah nanti saling berperang satu sama lain? Oh, kiai kami yang harus memimpin. Oh, ustadz kami yang harus memimpin. Oh, buya kami yang harus memimpin. Sudah siap belum? Nah, ini saja udah menganggap bahwa kebenaran hanya ada di kelompoknya, di luar kelompoknya salah. Ini bagaimana? Ya, ini yang menyebabkan kita mundur, bukan gara-gara sibuk membahas halal dan haram. Adapun orang-orang luar sana, kafir sana maju, karena itu apa? Kegigihan mereka. Yang seharusnya kegigihan itu harus kita miliki juga. Ya. Bukan sebaliknya. Ya. Kita sibuk memboikot, tapi tidak hadirkan solusi. Hadirkan dong solusi. Boikot Pizza Hut misalnya, ya. Ada nggak muslim yang memproduksi pizza? Ada, dibrandingin, dibesarin. Tapi udah besar, siap nggak dia berkorban untuk Islam? Repot lagi. Dia memperkaya dirinya sendiri. Jadi kembali kepada kita nih, masing-masing. Ya, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat ini bersatu. Ya. Ormas bolehlah banyak, tapi jadikan ormas itu wadah saja.
jangan sampai fanatis dengan ormas. Ormas ana hidayatullah, tapi ana tidak fanatik sama hidayatullah. Ana tidak mengatakan bahwa hidayatullah inilah yang paling benar di luar hidayatullah. Tidak benar. Hidayatullah ini buat ana sudah seperti agama. Ya, tidak masuk surga kalau tidak hidayatullah. Kalau ada orang di luar hidayatullah masuk surga, itu gara-gara orang hidayatullah. Tak kayak gitu. Ya, tidak boleh. Asabiyah itu namanya. Matamitan jahiliyah. Orang yang ya asabiyah, memiliki ta'assub, fanatisme golongan, tidaklah dia mati kecuali mati dalam keadaan jahiliyah. Tapi itu oknum ya, kesalahan manusia jangan kita generalisir. Tidak boleh, tidak adil itu. Ya tidak adil. Salah manusia yang disalahkan. Sama seperti dulu ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khalifah Harun al-Rashid. Ya. Bukan, Muhammad al-Fatih ya. Muhammad al-Fatih sebelum menaklukkan Konstantinopel, ya, melihat muslimah di Andalusia diperkosa, ya, beliau mengeluarkan fatwa bunuh semua Nasrani yang ada di wilayah kekuasaannya. Para ulama kemudian menasihati, wahai khalifah, ya, kalau kau ingin membalas perbuatan orang-orang kafir terhadap saudara muslimah di Andalusia, siapkan pasukan, kita berperang ke sana. Adapun Nasrani yang di sini ini di bawah tanggung jawab kita. Masih ingat kasus Al-Maidah 51? Orang Jambi, kita bunuh be Cino-Cino di Jambi ini. Yang salah satu Cino. Ya, yang zohir salah itu dulu yang kita tangani. Ngapain dibunuh yang di sini? Itu bukan ajaran Islam. Itu namanya membela agama dengan hawa nafsu. Ghirahnya bukan berlandaskan ilmu, tapi syahwat. Hawa nafsu. Ya. Nah, sekali lagi, bukan karena banyak membahas halal dan haram. Membahas halal dan haram itu sebuah keharusan agar kita tahu mana yang halal, agar tumbuh di tubuh kita nih, ya, hal-hal yang berbarokah. Kita perlu mengetahui apa itu yang haram agar kita bisa menjauhi perbuatan tersebut. Nah, ini biasanya kaum pelangi nih banyak komentar kayak gini. Ya, ragil CS. Ya. Tauhid waliyadzubillah. Itu saja hari ini, tidak ada lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.